Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Gracia Kedang, NIM 19030300079, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Batas-batas Kepemilikan dalam kurung pekerjaan online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Yang pertama yaitu debat imigrasi. Berkenaan dengan migran, sebagian besar karya akademis di bidang sosial atau batas-batas simbolik mempekerjakan aparat konseptual etnis atau ras batasan. Jenis beasiswa ini memberitahukan kepada kita banyak hal tentang solidaritas dan cara para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam konteks baru. Pada masa lalu, terlepas dari bagaimana mereka awalnya dianggap atau diperlakukan kebanyakan dalam kurung sukarela Eropa, imigran akhirnya menjadi putih Amerika. Sebagian agen sosial mereka menentang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama. Berhasil secara ekonomis mengadopsi gaya, adat, etnis rekan-rekan mereka yang lahir asli dan mendapatkan kewarganegaraan, meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Budaya dalam kajian gerak sosial pengantar singkat selama hampir 1 abad, para sarjana telah berteori tindakan kolektif seperti revolution sebagai eksploitasi irasional, kadang-kadang kekerasan orang banyak. Dulu, atau logis atau paling tidak menyimpang secara sosial. Perilaku kolektif berdiri di luar perilaku konvensional dan dipandang sebagai ontologis, berbeda dari tindakan individu. Bahkan sebagai kolektif teori perilaku tumbuh lebih canggih pada tahun 1950-an dan 1960-an dan berfokus pada struktur sosial yang terfragmentasi daripada patologis. Yang kedua adalah urusan keluarga. Lingkungan keluarga adalah arena utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial dalam penelitian ini. Terkait keluarga, tema mewakili 25,3% dari kode berbasis teks untuk IRSMO dan 28,2% dari semua visual. Keluarga imigran menyiratkan ancaman reunifikasi keluarga untuk anggota keluarga besar atau yang oleh banyak kelompok disebut sebagai rantai imigrasi adalah sarjana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah ini, termasuk kelebihan penduduk, lingkungan, degradasi, urbanisasi, dan peningkatan kejahatan. Ketiga adalah harga kewarganegaraan. Seperti halnya wacana tentang keluarga, pembicaraan tentang kewarganegaraan ada di mana-mana. Untuk keduanya, hak-hak imigran dan gerakan sosial kontrol imigrasi dalam penelitian ini mewakili 23,5% dari wacana di antara kelompok imigran dan 14,6% di antara kelompok kontrol imigrasi. Luar biasa untuk kedua gerakan ini kepemilikan formal terkait dengan lingkungan, pertimbangan ekonomis. Untuk hak-hak imigrasi, struktur budaya yang disebut partisipasi ekonomi sipil adalah prinsip paduan untuk membenarkan jalan-jalan menuju kewarganegaraan bagi imigran yang tidak sah melalui reformasi imigrasi yang komprehensif. Kontribusi ekonomi imigran untuk bangsa Amerika memenuhi syarat mereka sebagai anggota pemerintahan.
ini kontribusi adalah bentuk kewarganegaraan substantif yang ditemukan di antara Susan Bibler-Countin, responden aktivitas Salvador, bekerja membayar pajak dan mematuhi hukum memberikan dasar untuk keanggotaan. Ada beberapa subtema dalam wacana yang mendefinisikan partisipasi ekonomi kewarganegaraan untuk imigran. Dari kepentingan utama adalah kerja keras. Yang kedua, ada banyaknya pembicaraan tentang inklusi kemajemukan dan komunitas. Akhirnya, beberapa organisasi fokus pada kelompok imigran yang layak, DREMES, yang potensinya kontribusi yang sangat luas. Untuk kelompok formal, melalui amnesti, istilah ini berlaku untuk setiap program legislasi dari lembaga legislatif, jalan menuju kewarganegaraan, hingga tindakan eksekutif menunda deportasi dan pemberian status hukum sementara. Yang keempat, mengevaluasi nilai. Sebagian besar wacana tekstual di antara SMO dalam hal ini studi menyangkut tema nilai dalam kurung 21,8% untuk hak-hak imigran kelompok dan 14,1% untuk kelompok imigrasi. Oleh nilai-nilai yang dimaksud, ukuran-ukuran abstrak dari moralitas dan layak diumumkan gerakannya. Misalnya, nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat, dan rasa hormat, dan nilai-nilai Amerika seperti kebebasan, keadilan, dan peluang. Kategorisasi terakhir dari nilai-nilai tertentu sebagai khas Amerika muncul langsung dari temuan. Kedua sistem nilai berperan ketika mengenai pencarian suaka dan pengungsi yang disebutkan oleh 5 orang, 20 grup imigran, dan 6 dari 9 kelompok IC. Yang kelima adalah batas simbolik dalam aksi. Program kuat dalam sosiologi budaya terdiri atas 3 premis pemberian otonomi analitis relatif budaya, memanfaatkan deskripsi tebal untuk merekonstruksi teks budaya murni dan mengakui kekuatan kasual budaya untuk memungkinkan dan membatasi tindakan sosial. Dalam kesimpulan ini, berbicara dengan premis ketiga, bagaimana budaya itu mengganggu dan mengarahkan apa benar-benar terjadi. Lagi pula, tujuan akhir dari teori sosiologi adalah untuk membantu memahami apa yang benar-benar terjadi di dunia sosial.